program belajar bersama maestro atau BBM itu dimulai tahun 2015. Pada awalnya memang dirancang untuk memberi ruang, memberi kesempatan kepada para pelajar dari seluruh Indonesia untuk semacam melakukan apa yang disebut sebagai nyantri atau residensi atau tinggal bersama maestro atau seniman yang mumpuni itu selama sekitar 2 minggu dan dilakukan selama liburan. Peserta semua diseleksi. Mengapa mereka, para pelajar ini diberi fasilitas untuk langsung belajar di tempat sang maestro? Ini kita diharapkan supaya para pelajar itu mendapatkan, bisa melihat secara langsung bagaimana seorang seniman itu hidup di dalam kesehariannya. Jadi mereka tidak hanya belajar secara teknis, tetapi juga bisa melihat sikap-sikap, etos-etos kerja dari seorang seniman dari dekat, sehingga dengan demikian para pelajar itu bisa memahami kerja kesenimanan dan dedikasi seorang seniman seperti itu. Yang pertama, Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, Bapak Muhammad Ade Soleman, Tenaga dan Lembaga Kebudayaan dan Direktorat Kebudayaan Dirjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang nantinya akan memberikan beberapa materi dan pembelajaran yang. Terima kasih atas kehadiran Pak Pram. Secara khusus ini kan belajar dengan maestro musik tradisional, dalam hal ini khususnya rebab ya, rababu ya, rebab Maluku. Jadi menurut saya ini sebuah upaya bagus dari pemerintah untuk mendukung apa yang dilakukan oleh para seniman daerah untuk dalam usaha untuk melestarikan dan juga mengembangkan musik yang ada di sini, musik tradisi yang ada di sini, dan ini nantinya akan, menurut saya nantinya akan memperlancar proses regenerasi. Jadi perpindahan tongkat estafet dari dari para maestro ini ke generasi berikutnya itu insya Allah akan lancar dengan adanya program-program seperti ini. Ya, kita berharap sih setiap tahun ada BBM di sini. Pelaksanaannya selama 1 minggu ini, pertama dari sisi kemampuan peserta itu sudah di atas standar. Maksud saya peserta itu sudah mempunyai kemampuan dasar yang cukup kuat, sehingga ketika dimulai program mereka tinggal berjalan, tidak dari nol, tapi sudah ketika disodorkan, katakanlah diajak bekerja sama, diajak membuat suatu karya bersama, itu mereka sangat berperan partisipatif dan bisa merespons dengan cukup cepat. Jadi kayak dalam hal ini sang maestro yang dimaksud adalah Bapak Alting atau yang kita sapa akrab sebagai Om Po atau Pak Po, seperti itu.
beliau memang punya pengalaman yang panjang mengenai Arababu dan posisi Arababu di dalam budaya di Tidore. Dan sangat kebetulan dan sangat beruntung beliau adalah kerabat dari Kesultanan Tidore. Itu sangat membantu teman-teman peserta untuk lebih memahami posisi Arababu ini di dalam lanskap budaya Tidore pada khususnya, seperti itu. Diharapkan dengan belajar langsung Arababu dari Pak O, para peserta itu mendapatkan pengalaman bukan hanya sekedar memainkan Arababu secara teknis, tetapi juga pengalaman memahami budayanya sendiri, mengerti akar budaya sendiri yang menjadikan Tidore itu ada seperti hari ini. Dari terakhir kumpul apa? Kalau bisa diatur posisinya supaya nggak dalam posisi yang baris-baris, jadi kalian dari sini satu dari sana supaya bunyinya itu kayak memang. Menurut saya ini sangat menyenangkan karena teman-teman di sini baik peserta maupun dari para maestro dan asistennya itu sangat terbuka sekali dengan ide-ide yang saya sampaikan, dan mereka juga bisa menerima atau kadang malah mengembangkan dari apa yang sudah saya sampaikan kepada mereka. Jadi ditambah lagi saya lihat minat dan antusias para peserta itu sangat antusias. Nah, ini saya pikir ini adalah modal yang bagus buat mereka untuk bisa belajar lebih cepat, dan apa yang sudah kami lakukan selama 3 hari ini ternyata lebih cepat daripada target yang mau saya capai. Jadi ya alhamdulillah ini bisa lebih cepat daripada waktu yang saya targetkan, karena teman-teman peserta itu sangat aktif, kemudian mereka juga menurut saya sangat potensial dalam hal musik. Sekitar tahun 89 Ompo sudah mulai pegang rebab ini. Karena Bapak Ompo meninggal pada tahun 90, Ompo sudah bisa main rebab, sedikit-sedikit sudah mulai jadi. Kalau kita cerita sedikit sejarah singkat rebab, begitu kita mata terbuka selaku anak negeri Tidore, kita sudah bisa melihat ini rebab. Jadi kita tidak bisa membayangkan bahwa rebab ini ada di Tidore kapan, kita tidak tahu sampai detik ini. Ya, jadi kita cuma tahu bagaimana kita mewariskan rebab ini dari orang tua kita saja, untuk bagaimana kita melanjutkan rebab. Ya, kalau dari sisi kebutuhan bahwa rebab ini sangat diperlukan di negeri ini, terutama di Tidore, karena seluruh rangkaian yang namanya ritual itu diutamakan itu adalah alat rebab, baru bisa diiringi dengan tifa dengan gong. Tanpa rababu maka sebuah musik itu tidak sempurna bagi Ompo. Semuanya kita akan coba yang paling rame, jadi mungkin bisa Ayubom kali ya. Ya, mulai langsung dari yang akhir kali, dari yang akhir. Ya. Oke, siap untuk yang akhir.
berharap bahwa ini saya mendampingi para maestro dan pesertanya itu di sini itu kan nggak lebih kurang dari seminggu, hanya dalam hitungan hari. Nah, saya berharap bahwa apa yang saya lakukan di sini ini bisa memicu kreativitas, bisa membuka wawasan teman-teman yang ada di sini bahwa musik tradisi itu selain kita bisa lestarikan dengan cara tetap memainkannya untuk tradisi, tapi juga bisa kita kembangkan dan disesuaikan dengan kekinian untuk situasi dan kondisi saat ini. Pasti akan mengikuti perkembangan teknologi yang saya harapkan gitu. Jadi setelah karena nggak mungkin ini tujuan yang dari kementerian bisa tercapai dalam sekian hari, dalam hitungan hari kan enggak. Jadi saya pikirnya ini saya hanya memicu aja untuk teman-teman yang para peserta, kemudian para seniman-seniman muda yang ada yang terlibat dalam program ini, memicu mereka untuk supaya mereka terbuka wawasannya, supaya mereka bangga terhadap apa yang mereka miliki. Dan ini memang harus didukung pemerintah, karena kalau tidak didukung oleh pemerintah, ya mereka akan jalan di tempat, tidak bisa berkembang lebih jauh dan bisa dikenal lebih banyak masyarakat. Yang kita harapkan adalah kesenian di sini, kesenian Tidore Ternate dan Maluku Utara secara umum itu bisa dikenal secara luas, karena sepengetahuan saya usaha untuk mengenalkan ini minim ya. Lalu harapan saya juga, ini saya lihat beberapa hari ini memang pesertanya itu menurut saya sangat potensial. Nah, ini akan sayang sekali kalau kita tidak bikin program-program seperti belajar bersama maestro ini. Makanya saya tadi bilang kalau bisa tiap tahun bikin tiap tahun. Paling tidak kalau misalnya tahun depan tidak ada BBM, paling tidak ada acara-acara sejenis yang bisa mengangkat kesenian Tidore Ternate dan Maluku Utara secara umum, khususnya dalam seni musik. Kita ingin menunjukkan bahwa Arababu itu bisa hidup di segala zaman, menyesuaikan zaman. Jika dulu generasi Ompo atau Pakpo itu bermain di dalam ranah ritual, sekarang teman-teman kita yang di era milenial, mereka juga bisa menghadirkan Arababu untuk era milenial juga. Dengan demikian Arababu itu tetap hidup. Dia tidak menghuni ruang yang saat terkesan lama, tetapi juga ruang hidup hari ini di negeri yang bernama Indonesia.
Thank you.